Apakah semata-mata secara agama hanya persoalan halalnya, ya kan? Padahal kan dalam kondisi darurat pun tidak halal pun boleh digunakan. Jadi, Nah, kemudian yang harus dilakukan negara itu susah juga jawab. Dari informasi yang diberikan dokter itu dan kemudian dia memutuskan dalam keadaan tahu itu ya, berarti aman. itu murni risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat salam sehat Indonesia. Kembali lagi ya, tayangan perdana di awal tahun bersama BCL Talks, Bang Charles Love Talk. Ini sudah lama lockdown ya, gara-gara corona ya. Sebenarnya sih bukan itu sih. Ada alasan yang nggak bisa dikemukakan ke publik. Nah, hari ini BCL Talk dapat kehormatan diberi rumah baru di channelnya langgam.id. Teman-teman semua silakan nanti searching ya di Google, dan saya yakin langgam.id pasti udah tahu semua. Nah, yang nggak tahu mungkin kurang referensi saja. Jadi langgam.id ini portal berita cukup terkenal saat ini di Indonesia, dan memang usianya masih muda sekali, masih 2 tahun. Baru kemarin berulang tahun. Sebuah kehormatan bagi saya diberi tempat untuk bicara tentang hukum di langgam.id dalam acara BCL Love Talk. Nah, kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, masyarakat Sumatera Barat, terutama kalaupun sampai ke Indonesia, mudah-mudahan ini bahkan mendunia ya, karena kalau media online itu kan nggak ada batas negara ya, jadi bisa diakses dimanapun bagi yang mengerti bahasa Indonesia dan bahasa Minang mungkin. Hari ini kita akan mulai diskusi sesuatu yang hangat dan juga mungkin menjadi tanda tanya bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, di mana kemarin secara simbolis sudah dimulai vaksinasi ya, beberapa hari, 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Itu diawali dengan penyuntikan perdana Pak Jokowi ya, selaku Presiden Republik Indonesia, menandakan dimulainya program vaksinasi untuk mencegah menyebarnya virus corona. Ini saya pikir merupakan sekian banyak usaha yang dilakukan oleh negara untuk mengendalikan virus corona. Nah, kontroversinya luar biasa, ada yang pro dan kontra. Untuk itu, kita akan lihat ini dari perspektif hukum, terutama hukum kesehatan. Nah, bersama saya sudah hadir Bung Firdaus Giezo. Beliau ini menarik ya, background S1-nya itu hukum agama syariah, S2-nya itu administrasi publik kalau saya bahasakan. Tapi administrasi publiknya itu lebih dekat ke hukum publik lah. Nah, nanti kita akan gali, jadi tidak menspesialisasi terhadap hukum pidana, tata negara ataupun administrasi negara, tapi beliau menspesialisasi hukum kesehatan. Jadi studi S2-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan sudah hadir bersama kita itu Bung Firdaus Giezo. Hari-harinya juga mengabdi di Universitas Eka Sakti, salah satu kampus yang sudah cukup tua di Sumatera Barat dan berasal dari Tanjung Barulak. Nah, silakan di-searching di Google, lagunya terkenal tuh, Barulak, Tanjung Barulak ya. Barulak, Barolai Pulau. BCL Talk akan mulai diskusinya. Mohon maaf, ini di awal agak tegang karena sudah lama sudah tidak tayang. Jadi mungkin sendi-sendinya masih belum melentur ya. Bung Giezo. Ya, Bang Charles. Mau dijawab nih, kalau bicara top itu kita bicara ya, muncul dari pertanyaan-pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, secara hukum, vaksinasi itu hak atau kewajiban? Begini, ini yang sekarang menjadi dinamika di tengah masyarakat, apakah vaksinasi itu adalah hak dan kewajiban. Nah, kalau saya melihatnya di tengah hak itu ada kewajiban. Nah, sebentar, di tengah hak ada kewajiban. Ini menarik ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Kalau hak saja, kewajiban saja. Jadi di tengah hak ada muncul kewajiban. Ya, berbeda dengan pemilu ya, dengan hak konstitusi itu ya. Itu hanya hak saja, tidak ada kewajiban. Buktinya bagi mereka yang tidak mencoblos kan tidak ada sanksi. Betul. Nah, sekarang kan ada sanksi yang menunggu. Nah, sekalipun sanksi itu diperdebatkan. Nah,
Tapi kita kan harus terbuka juga sebagai orang hukum, ya, bahwa undang-undang itu, kalau saya membahasakannya dulu, undang-undang itu ada kalanya kalah cepat, tapi dibantah oleh kawan saya yang orang HTN, bukan kalah cepat lagi, tapi pasti kalah oleh zamannya. Ya, tertinggal. Tertinggal oleh zamannya, bahasanya seperti itu. Oke, kalau bicara misalnya tentang kesehatan itu selalu dibarengi antara hak dan kewajiban. Ada hak pasien, ada kewajiban pasien, dan kemudian ada hak pasien dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Di situ ada 18 hak pasien. Nah, terakhirnya itu adalah otonomi pasien. Kajiannya kan seperti itu nanti. Ya. Otonomi pasien itu adalah di mana pasien itu berhak menentukan tindakan yang terbaik untuk dirinya setelah dokter memberikan beberapa informasi tentang penyakitnya dan tindakan dan risiko-risikonya. Nah, dia punya hak untuk mengatakan tidak sampai memilih dokter dan memilih rumah sakit, atau sebelum itu second opinion, samalah sebenarnya. Cuman dalam hal ini ya saya menanalogikannya begini, Pak Charles, gitu. Pasien itu bisa menolak, artinya seperti keluar dari rumah sakit, misalnya sedang berobat, kemudian pasien minta saya nggak mau berobat di sini, saya pulang saja di rumah, boleh? Secara hukum itu boleh. Kapan dia gugur haknya? Ya. Nah, ketika kondisinya tidak memungkinkan. Nah, tentu ini medis yang bisa menentukan kapan kondisi seorang tidak memungkinkan, misalnya inkubator tercentap di badannya, tidak mungkin dibuka. Nah, itu kalau diizinkan oleh dokter, justru dokter yang salah. Tentu jurus pidana itu. Nah, menarik ini. Jadi praktik sehari-hari kita, kita kan juga mengalami nih. Ada kalanya kita minta pulang sama dokter atau pihak rumah sakit, mereka nggak mau, tidak memberi izin pulang. Artinya walaupun pulang itu hak kita, begitu medis mengatakan Anda tidak layak pulang dan Anda harus melanjutkan pengobatan di rumah sakit, mereka bisa menahan kita di situ. Faktanya begitu ya. Ya kayak kemarin lah pengalaman kena corona ya. Kita minta pulang kan, isolasi di rumah saja, nggak boleh katanya. Sebab itu kan mengancam. Kan hukum tertinggi itu kan keselamatan. Artinya, kalau medis mengatakan ini mengancam kesehatan pasien, bisa saja medis disitulah munculnya kewajiban itu. Oke. Artinya pasien patuh di situ ya. Harus patuh di situ. Nah, analogi ini penting ya, karena memang kemudian sehari-hari sebenarnya kita dalam hak pasien itu sebenarnya juga tidak mutlak juga, artinya memang termasuk juga dalam konteks corona. Kita mau isolasi mandiri di rumah atau tidak, kan dijemput ya kalau memang kemudian pihak rumah sakit mengatakan kita tidak layak untuk isolasi di rumah, kemudian kan pada kondisi tertentu berubah itu jadi kewajiban. Oke. Menarik. Silakan lanjut. Ya, sekalipun yang isolasi tadi sebenarnya kan karena ada beberapa faktor tuh sebenarnya boleh atau tidak itu sebenarnya di rumah atau tidak. Yang menyinggung sedikit menyimpang itu ya, Bang Charles. Kalau menurut saya itu kan kesediaan fasilitas kesehatan itu. Karena di beberapa negara seperti Malaysia itu memang mereka tidak membolehkan untuk rumah. Kenapa? Karena dalam kondisi normal saja kita tidak bisa disiplin soal itu. Nah, kenapa? Karena saya pikir begini, hak intelektual ini sektor kesehatan ya, di subsektor kesehatan ini hak intelektual itu dengan itu sangat jauh sekali dengan masyarakat itu, tentang medis ini jauh sekali. Kondisi normal saja kita tidak bisa seperti itu. Jadi berbahaya itu menurut saya. Dan kemudian kembali kepada vaksin ini, Bang, ya. Apakah berhak menolak atau tidak? Ya, menurut saya dalam kondisi seperti ini kita tidak berhak menolak. Kenapa? Nah, karena memang kondisi normal itu memang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang normal pula. Harus dengan darurat pula. Ini menarik nih. Jadi meskipun ada hak kita untuk menolak divaksin, tapi dalam kondisi hari ini tidak dapat dikatakan itu hak untuk menolak divaksin. Artinya sudah berubah sama seperti yang tadi ya. Sudah menjadi kewajiban kita untuk divaksin. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ini wajib ya, tentu kan saya membayangkan begini loh, tidak serta-merta juga wajib kan, ada prasyarat-prasyarat juga kan, negara kan juga harus sampai pada titik tertentu dia wajib, tentu ada prasyarat-prasyarat. Kira-kira apa sih prasyarat-prasyarat yang kemudian harus dipenuhi sehingga vaksinasi ini menjadi wajib? Kan tidak serta-merta saja, Anda wajib vaksin. Di tengah kemudian ya mohon maaf nih, ketidakpercayaan masyarakat
terhadap mungkin kualitas vaksin, kehalalan vaksin, efektivitas dan macam-macam itu. Kita kan sekarang itu, kalau bicara sistem hukum itu kan biasanya kan ada 3 secara komposisi ya. Yang pertama itu adalah substansi ya, substansi hukumnya. Kita kaji normatifnya. Normatifnya menurut saya itu sudah ada. Pasal 14 itu Undang-Undang 19. Pasal 93 kita bisa pakai ya? Undang-Undang karantina itu. Ya, itu salah satunya. Berarti ada 2 di sini kan. Sanksi hukumnya menurut saya mirip, itu 1 tahun penjara. Ya, tapi artinya legal standing-nya itu sudah ada itu. Sekalipun untuk penalaran hukumnya penafsirannya bermacam-macam, ya kan? Dan pada akhirnya kalau tidak bisa, ya saya sepakat saja yang dikatakan oleh Wakil Menkumham itu. Pada akhirnya kalau seandainya penegakan hukum itu tidak bisa dilakukan, ya dipidana, kan begitu. Tapi kita harus kaji ulang lagi kalau hukum itu apakah untuk mempenjarakan orang atau untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, kita lihat kalau substansinya memang kita sudah lengkap dibandingkan beberapa negara ya, substansi hukum kita. Saya ingat kata profesor saya ketika bimbing tesis itu, negara itu hebat kan, ranting patah pun diatur. Tapi kok gitu-gitu aja. Tapi kan itu tidak serta-merta. Oh, negara undang-undang katanya. Jadi undang-undangnya banyak, tapi itu tadi undang-undang dibuat untuk dilanggar katanya. Iya, tapi kan ada persoalan juga kan, ada konflik antara undang-undang juga dan segala macam dan kemudian ada penegakan hukum kita. Jadi struktur hukum dan kemudian law culture-nya juga menentukan. Nah, itu persoalannya kan. Kesehari-hari kita itu kita harus jujur juga ya bahwa untuk budaya hidup sehat itu jadi catatan. Nah, kemudian sampailah pandemik. Jadi sebenarnya seluruh negara sih kocar-kacir soal ini, Bang. Ya. Termasuk negara seperti Amerika saja kan tertib juga di dalam konteks penanganan COVID warganya. Sekalipun budaya hukumnya sudah sudah terbuka itu ya. Cuman yaitu tadi tidak ada negara yang siap sebenarnya, apalagi negara yang memang untuk kesehatan ini jadi barangnya langka. Ya. Saya ingat sebuah ini ungkapannya begini, Bang. Kesehatan itu unik, Bang. Uniknya kenapa? Kita kan tidak tahu kapan kita sakit, di mana kita sakit, kemudian berapa kos yang akan dikeluarkan, apa diagnosisnya, kemudian apa tindakan, dan kemudian apa risiko dari tindakan dan pilihan-pilihan yang lainnya itu, dan risiko dari pilihan-pilihan tindakannya itu. Yang tahu ini adalah orang medis. Kita bayangkan kalau ketemu dengan orang medis yang mentalnya buruk kan begitu. Nah, ini yang tidak terkawal selama ini. Jadi barang mahal dan edukasi kurang sehingga ya ujungnya begitu. Kita pulang dari rumah sakit biasanya kan kita kan bukan bercerita. Beda ya dengan negara-negara aja maju lebih maju sedikit dari kita dalam tanda petik. Mereka akan bercerita apa kata dokter. Ya jam 3 nanti saya istirahat. Kata dokter begitu, saya begini. Tapi beda dengan kita. Apa oleh-oleh yang kita bawa pulang itu ya seperti pameo. Perawatnya tadi itu gini-gini, betul lah kata orang itu. Jadi yang substansinya hilang. Akhirnya tidak ada pendidikan di sana. Jadi kan sudah ada nampak beberapa faktor-faktor sehingga kita sulit lebih keteteran lagi ketimbang negara-negara yang sudah terbuka persoalan medis ini, Bang. Menurut saya begitu. Jadi kerja kita itu agak ekstra. Tambah lagi dalam kondisi yang tidak normal seperti ini, pemerintah dituntut untuk bekerja cepat sementara undang-undang yang tersedia cuma dalam kondisi normal sehingga mereka juga wanti-wanti untuk melakukan itu. Jadi ini menurut saya persoalan ini sangat komprehensif. Jadi jalan keluarnya menurut saya ya upaya seperti ini. Pertama itu adalah upaya persuasif langkahnya. Ya, tidak melulu menegakkan sanksi pidana. Ya. Saya mau di situ dulu. Bahwa vaksinasi ini instrumen hukum kita itu satu-satunya memang kalau dibaca ya ngeri ya, langsung pidana. Pasalnya pun kan menghalang-halangi dan menghalangi. Saya setuju ya, nanti dulu lah kita bicara itu. Jadi kalau orang pidana bilang kan ultimum remediumnya. Pidana itu kan upaya terakhir. Kan masa ujuk-ujuk vaksin datang, lalu di daftar orangnya, lalu jangan nggak mau langsung dipidana. Saya yakin kemampuan kita mempidana juga terbatas ya. Buktinya misalnya ya dalam penegakan masker saja lah. Sekarang juga banyak berapa instrumen hukum yang kita punya juga tidak bisa. Jadi saya ingin mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, meskipun ada ancaman pidana ya, tapi bukan saya mengatakan itu tidak akan efektif. Itu agak sulit untuk ditegakkan karena memang
eh, apa ya, cakupannya luas sekali. Orang yang mungkin dalam hari ini menolak itu ya mungkin kalau kita mengambil langkah yang moderat ya mungkin 50-50 lah ya. Tapi supaya ini berhasil sebenarnya satu poin adalah bahwa vaksin menjadi wajib dalam kondisi hari ini. Vaksin menjadi wajib. Lalu kewajiban itu berimplikasi apa, itu yang mesti didiskusikan lebih lanjut. Tidak serta-merta juga berimplikasi pidana seperti yang ada di dalam undang-undang. Nah ini yang mau kita lihat. Nah lalu bagaimana misalnya kalau kita bandingkan dengan vaksinasi yang sudah sebenarnya berjalan juga kemarin. Vaksinasi polio, BCG, cacar dan segala macam itu ya. Itu kan sudah normal-normal saja ya. Bisa dipersamakan nggak seperti itu? Kenapa? Karena kan vaksin yang lain itu juga dan tanda petik ya itu kan juga tidak ada paksaan. Ada anak yang kemudian lahir, kalau kita lihat buku KIA-nya itu kan ada beberapa vaksin yang harus dia suntikan. Ada juga orang tua yang kemudian tidak mau bawa anaknya ke sana. Dan hari juga di medsos saya baca banyak juga yang membanggakan ada gerakan anti vaksin, anti imun dan anti imunisasi itu ya. Oh, anak saya nggak divaksin segala macam. Ini juga mendistorsi saya pikir ya cerita. Jadi sebenarnya gimana sih kita melihat vaksin ini dalam hukum kesehatan? Vaksin kan sudah jelas ya. Registernya itu, kelayakan ujinya itu kan ada di Balai POM, BPOM. Jadi setiap vaksin yang masuk di Indonesia itu layak dikonsumsi atau tidak, itu kan melalui uji kelayakan melalui BPOM. Nah sekarang ini untuk vaksin di Indonesia ini, apalagi dalam kondisi saat ini, menurut saya tidak mudah. Saya tidak pesimis soal ini. Saya sepakat mereka dengan orang-orang yang progresif itu, ya. Terutama kebijakan pemerintah itu saya sepakat. Ada baiknya, sekalipun ada plus dan minusnya ya Bang ya, karena kesiapan masyarakatnya dan kesiapan penegakan hukumnya ya jauh bermasalah kita ini. Cuman dalam kondisi yang selama ini, intinya begini, kalau menurut medis ya, penelitiannya sampai hari ini, kenapa? Karena memang medis itu harus berangkat dari penelitian. Jadi kalau tiba-tiba orang ngomong vaksin ini begini-begini loh, tentu tidak serta-merta kita bisa katakan itu benar. Kenapa? Karena medis itu intinya berangkat dari penelitian. Intinya seperti itu. Dia harus ilmiah. Ya kalau pendapat-pendapat saja seperti ada yang berkembang di WA. Ya, ada Asosiasi Dokter Internasional ya. Dunia itu. Saya baru dengar, mungkin saja saya tidak update ya, tapi saya baru dengar. Tapi saya lihat itu kan pernyataan-pernyataan mereka, bukan hasil penelitian. Dalam medis itu tidak bisa dilakukan. Bagaimanapun tidak ada vaksin yang sempurna sampai hari ini. Itu dia. Nah, ya itu intinya. Apapun vaksinnya, belum tidak ada yang sempurna. Kita butuh waktu yang vaksin itu butuh waktu yang panjang dalam kajian medisnya. Itu yang harus dipikirkan. Ya harus pikirkan. Ini bagusnya ini orang medis yang ngomong, orang BPOM yang ngomong ini, orang dinas kesehatan yang ngomong ini. Nah, seperti polio itu waktu 50 tahun, cacar waktu sekian sampai 100 itu ya tahun itu. Nah, sampai hari ini catatannya masyarakat kita untuk budaya hidup sehat dalam hal vaksin ini kita memang tidak melek vaksin. Sama halnya melek asuransi kita. Maka BPJS itu bermasalah. Kita salah satu ya. Kalau dalam hukum berarti kulturnya, legal culture-nya. Iya, legal culture. Kepatuhannya. Ya budaya hukum masyarakat hukumnya. Bergandengan lurus dengan ketidakpahaman. Saya orang-orang hukum sekalipun yang paham dengan hukum belum tentu setuju divaksin. Kenapa? Karena pemikiran tradisional ini masih berlanjut. Masih berlanjut. Apakah itu salah? Nah, inilah tugas. Itu DPR kemarin salah satu anggotanya dari partai pemerintah, Bu dokter Cipta, lagi. Ya dokter anggota DPR. Kalau menurut saya sudah psikologis itu kan kecemasan dia. Nah, kecemasan dia melihat kepastian di sini aman atau tidak. Tapi kan bukan sudah pada posisi sebenarnya dia menolak vaksinnya. Saya melihatnya seperti itu. Sama. Penafsiran kita kan boleh saja berbeda-beda. Saya welcome. Karena kan itu statement politik ya. Hati-hati juga melihat beliau, meskipun dokter dia kan anggota. Tapi kan kasihan juga akar rumputnya. Itu dokter di dalam mentah-mentah. Ya, masyarakat kita kan kadang-kadang suka begitu. Iya, dalam kondisi seperti ini, perdebatan seperti ini menurut saya tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Kita tuh meniru Amerika kan ributnya di media itu yang kita tiru. Nah, eksekusinya itulah yang bermasalah jadinya. Kasihan juga masyarakatnya. Jadi masyarakat itu kita harus jujur bahwa kan sudah saya sebutkan tadi bahwa tingkat kesadaran intelektual dalam kondisi kesehatan itu dengan masyarakat itu sangat jauh, ditambah lagi dengan hubungan seperti itu. Jadi
kita apresiasi yang dikatakan oleh anggota DPR dari PDIP itu ya. Itu semacam warning lah ya. Warning. Nah, tapi kan sudah jelas ya kan. Substansinya itu yang dikeluarkan oleh BPOM itu adalah penggunaan vaksin dalam kondisi darurat. Itu harus kita pahami. Ya. Nah, sekarang ini kan upaya preventif. Apa langkahnya lagi? Coba. Di kesehatan itu ada berapa upaya? Upaya promosi ya. Kemudian upaya preventif dan upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, sekarang kuratif tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena memang obatnya tidak ditemukan. Ya. Nah, langkah yang dilakukan di seluruh negara yang kocar-kacir hari ini itu adalah langkah preventif. Nah, pencegahan. Vaksin itu kan salah satu pencegahan. Apakah semata-mata kita mengkonsumsi vaksin lalu kita terlepas dari corona? Kan tidak. Ya. Nah, ilmu kan berkembang. Kalau salah istilah syariahnya itu alam itu kan mutaghayyir itu hadis. Ya kan, alam itu selalu berkembang itu selalu baru gitu. Nah, ya. ini yang benar dari kesehatan ini beliau Pak Bung Dezo ini kan alumni syariah. Ya. Kita melihat tadi kita ada perspektif agama. Saya dulu kan di syariah itu jurusan saya Junayah Siasah, hukum pidana dan tata negara kan begitu. Gimana nih melihat vaksin, agama dan peran negara? Nah, ini gimana? Ini gawat ini. Karena kan kita itu kan jujur aja ya. Apakah semata-mata secara agama hanya persoalan halalnya? Ya kan? Padahal kan dalam kondisi darurat pun tidak halal pun boleh digunakan. Jadi secara syariahnya apakah hanya semata-mata masalah halal yang kita persoalkan dalam konteks vaksin ini? Kalau dalam kaidahnya, kalau kita itu kan keselamatan adalah hukum tertinggi. Oke. Nah, di dalam hukum Islam kita juga tahu tak. Jadi kalau boleh dikoreksi lagi ya, bahwa untuk meraih kebaikan ini kaidahnya, untuk meraih kebaikan itu untuk menghindari persoalan, menghindari keburukan itu lebih bagus daripada meraih sebuah kebaikan. Nah, ini kaidahnya kan sama. Artinya selalu mengedepankan keselamatan. Jadi menurut saya kalau sudah jelas kaidah usul fikihnya dan kemudian orang fikih mengeluarkan berbagai fatwa, taruhlah salah satunya MUI yang lebih otoritatif. Ya. Dan kemudian menyatakan halal, menurut saya sudah selesai persoalan seperti itu. Yang sekarang itu yang saya lihat itu kegampangan orang, ya kegampangan masyarakat. Ini aman atau tidak? Ya. Aman atau tidak? Saya setuju. Inilah yang kemudian. Ini halal atau tidak? Ya, halal atau tidak, aman atau tidak, selamat atau tidak. Ini jangan-jangan. Dan ditambah ini juga mohon maaf nih, agak sedikit politis ya. Ada preferensi politik juga yang mempengaruhi kita dalam menilai vaksin ini. Ya, karena memang ini kan produk politik juga. Nah. Tidak salah juga karena ini adalah produk negara ya. Jadi dalam tanda petik misalnya ya fatwa MUI sendirilah. Kalau itu menguntungkan kadang-kadang itu dibawa-bawa terus. Tapi kalau seandainya kurang disetujui, MUI-nya disalah-salahkan kan gitu. Padahal kalau kita lihat secara institusional, institusi apa selain BPOM yang kemudian layak menyatakan ini boleh edar? Institusi apa selain MUI yang kemudian mengatakan layak ini karena sudah halal kan begitu? Dari situ siapa selain negara yang kemudian menjadikan ini sebuah kebijakan. Nah, saya pikir dari tiga hal itu sebenarnya sudah lengkap ya. Tapi memang kemudian saya setuju itu bahwa juga ada kelemahan juga di tim pemerintah ya dalam konteks meyakinkan publik bahwa vaksin ini aman dan segala macam semacam itu. Karena juga ada salah satunya kan dipersoalkan ini asalnya dari mana kan begitu. Mungkin kalau vaksinnya dari Eropa mungkin ya akan datang misalnya merek lain itu. Ya sentimen-sentimen seperti itu. Termasuk ada harga-harga yang berbeda gitu. Berpengaruh juga. Nah, kan perperangan ekonomi antara Cina dengan Amerika itu ya. Iya betul. Padahal kedua-duanya kan sama saja kepentingan mereka kan dalam hubungan internasional kepentingan mereka kan kepentingan politik ekonomi. Ya. Jadi tapi itulah yang kemudian menjadi bahan politik juga bagi kita. Jadi kita harus lepas juga ya, jangan sekarang gini lah. Kita kembali ke konteksnya bahwa dalam ilmu kesehatan ya vaksin memang satu tidak sempurna. Lalu yang kedua ya memang vaksin ini alat pencegahan kan begitu ya. Itu penting. Nah, bahwa kemudian ini mau kita gunakan atau tidak ini yang kita diskusikan secara hukum. Tadi sudah dikatakan di awal, Bapak Ibu semua, kawan-kawan sekalian, pendengar PCL Talks ya agak menarik ini. Bahwa ya meskipun vaksinasi itu hak pada satu titik tertentu dia akan bisa berubah menjadi kewajiban.
Apalagi dalam konteks Tapi sebentar, menanggulangi kondisi sebentar kedaruratan. Bang Charles. Ya. Secara empiris itu gubernur kita Sumatera Barat ya, gubernur Sumatera Barat dan kemudian gubernur terpilih Sumatera Barat itu kan gagal divaksin. Oh ya. Nah artinya sebelum divaksin itu ada rekomendasi medis. Betul. Nah artinya di sini tingkat keamanan menurut saya. Ada jenjang-jenjang seperti ini. Jadi tidak serta-merta seseorang itu divaksin. Ibu hamil misalnya kan tidak cocok. Ya ada prasyarat-prasyaratnya. Ada prasyarat-prasyaratnya. Tensinya. Jadi kalau itu yang dikhawatirkan, nah menurut saya itu sudah selesai. Sudah cukup itu empirisnya. Nah, membuktikan bahwa ini tidak serta-merta disuntikkan ke setiap orang. Ya, begitu saja disuntik. Ya, Nah, maka prioritasnya ada. Nah, misalnya di Sumatera Barat sekitar 36.000 itu ya. Kemudian diserahkan dulu ke Kota Padang 18.000, 3.000-an di Pesel dan kemudian bulan Februari baru dilanjut beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Jadi dan kemudian ya apa namanya itu fakta hukum dan kemudian fakta sosialnya, pokoknya empirisnya nyatakan bahwa ada orang yang tidak bisa divaksin. Betul. Ya, secara medis gitu. Nah, ketika Iwan Pritno Gubernur Sumatera menunjukkan surat rekomendasi dari dokter bahwa tidak layak vaksin, di situ menurut saya itu adalah keamanan. Ini harus menjadi notis bagi kita yang akan calon-calon divaksin. Ini penting juga bagi masyarakat semua bahwa memang kemudian kita itu tidak serta-merta keluar nama di daftar lalu besoknya langsung disuntik kan gitu ya. Tentu secara medis kita akan diuji juga kelayakannya, dan memang kalau kemudian tidak layak ya pasti akan ditunda untuk dilakukan vaksinasi. Jadi wajib seperti yang kemudian kita narasikan tiba-tiba saja langsung dipidana kita tidak juga ya. Jadi itu yang penting. Dan saya pikir dalam konteks promotif ya, karena memang ini pemberian vaksin juga bertahap. Ya yang belum divaksin kayaknya menunggu-nunggu hasil. Beliau sudah divaksin kira-kira muncul reaksi apa dan segala macam. Tapi secara manusiawi Bang, kita memang betul. Saya yakin Abang juga kalau nanti divaksin kita sembari menunggu ini degup jantung kita sering juga tidak terasa Bang. Bahwa vaksin itu menimbulkan reaksi kan ya kita lihat ya kita divaksin besoknya demam-demam dia kan was-was juga. Resiko dari tindakan medis itu pasti ada. Nah sekarang ini kalau bagaimana memastikan itu memang murni resiko dan resiko. Kalau muncul resiko, apa tanggung jawab negara? Resikonya ini seperti apa? Kalau misalnya resikonya itu memang murni resiko bagi tenaga kesehatan itu tidak ada masalah. Jadi lepaslah dia secara hukum kan begitu. Nah kemudian yang harus dilakukan negara itu susah juga jawabnya. Ini kan masalah. Jadi ketika kita ini kemarin kejadian di karena ini kan soal nyawa kan. Iya. Oh ada yang kemudian setelah divaksin tiba-tiba lumpuh waktu kasus polio ya. Lalu ada juga yang kemudian tiba-tiba muntah demam gitu kan. Ini jadi masalah pribadi aja seperti itu. Nah, kalau salah tanggung jawab tentu besar tanggung jawab Bang, tapi secara hukum tentu tidak kalau memang di medis ya, kalau memang itu murni resiko, jadi tentu dia akan bebas dari jeratan hukum kan begitu. Kalau tanggung jawab tentu ini tanggung jawab. Jadi korban. Ya, itu masalahnya. Ya. Kan dari pasien jadi korban kita tuh. Secara hukum apa tuh gimana? Kita udah tiba-tiba sakit gitu kan? Ya, pasti negara merawat ya. Kalau secara hukum, risiko yang fatal itu kalau secara kesehatan kan tindakan yang buruk itu kan bukan hasil, tetapi proses. Oke. Ya, proses. Proses dia. Sama lah di operasi ya. Ya. Begitu gagal operasi kan? Ya dia tidak serta merta dia dikatakan malpraktik. Tapi kalau prosesnya misalnya terpenuhi misalnya ada SIP-nya dan orangnya memenuhi syarat dan kemudian informat konsennya terpenuhi dan kemudian pasien itu benar-benar paham dari informasi yang diberikan dokter itu dan kemudian dia memutuskan dalam keadaan tahu itu ya berarti itu murni risiko. Ya sekalipun termasuk kita juga ya itu risiko. Ya dalam tanda petik meminimalisir risiko inilah yang harus diupayakan oleh pemerintah. Nah, tapi saya sudah katakan tadi sampai hari ini belum ada vaksin yang sempurna itu. Dan kemudian betul juga itu narasi yang harus dibangun ya bahwa kita memang harus bersama-sama untuk menanggulangi ini. Ya ini kan intinya menanggulangi ancaman-ancaman ini. Sedikit lagi terakhir nih. Untuk risiko tadi ya, saya agak concern di situ. Jadi kalau seandainya memang pemerintah sudah bisa menjelaskan informasinya secara detail ya.
Dan saya pikir juga kualitas vaksinnya seperti yang kemarin juga dipertanyakan ya akhirnya sudah mungkin sambil berjalan ini kan kita lihat nih, reaksi kepada beliau-beliau yang sudah divaksin ini ya. Nah beruntungnya kan kita itu. Nah bagi kita nanti seandainya terpilih ya, tentu itu kan akan memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu juga untuk bisa divaksin. Dan lagi-lagi itu tidak serta-merta kemudian kalau kita tidak memenuhi syarat ya pasti akan ditunda atau kemudian mungkin divaksin di lain waktu. Nah pertanyaan berikutnya adalah kalau sekarang sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat seandainya datanglah giliran itu gitu ya. Apa yang kita harus lakukan? Saya secara pribadi siap divaksin. Oke. Ya, kenapa? Karena ini adalah demi keselamatan. Nah, setiap orang kan sebenarnya khawatir dengan keselamatan dia. Tetapi tapi intinya kesehatan itu kan berangkat dari penelitian. Nah, kemudian dengan memenuhi berapa standar-standar register itu secara hukum, saya secara pribadi siap untuk divaksin. Nah, tapi tidak terlepas negara harus mengawal ini, kebijakan ini kan harus dikawal. Ya, kini kan urusan orang medis. Kita percayakan ini ke orang medis. Tapi kita harus mengawalnya. Jangan ditafsir yang lain-lain ya. Ya. Oh, medis begitu. Itu kan kalau prioritas vaksin terakhir, prioritas vaksin sebenarnya siapa sih yang lebih utama ya? Kelompok rentan tadi yang mungkin yang disampaikan oleh pemerintah itu, betul gitu? Ya, kalau utamanya itu kan yang tidak boleh itu kan orang yang sudah pernah terjangkit ya. Sekarang kan yang prioritas itu kan misalnya kan penegak hukum, kemudian juga tenaga ya kesehatan, prioritas itu kan sebenarnya mereka yang punya mobilitas tinggi. Oke. Ya, itu intinya itu kalau menurut saya. Kan mobilitas tinggi, mereka yang bersentuhan dengan publik dan kemudian itulah yang kalau artis sebenarnya belum prioritas. Itu kan public figure dan sangat membantu itu. Oh, itu untuk aja ya. Sebagai penarik ya. Apa bahasanya itu? Tapi itu jurkamnya lah ya. Bagus juga itu. Mereka jadi relawan seperti itu, menyatakan bahwa vaksin ini memang sudah dilakukan kajian. Kalau soal risiko kita sudah tahu tentang risikonya dan itulah yang harus dikawal oleh negara. Oke. Dan itu sudah terbaik menurut saya. Ya. Jadi dalam konteks ini mari kita berhenti dulu untuk berkata ini sikap politik yang oposan atau tidak. Tapi kita harus punya literatur tentang ilmu kesehatan dan hukum kesehatan yang benar. Lalu yang kedua kita serahkan pada ahlinya, kan gitu. Jadi kita hari ini melihat ini dalam perspektif kesehatan bahwa benar ini adalah hak. Pada satu titik dia akan berubah menjadi kewajiban, di mana kemudian kesehatan bersama itu adalah hukum yang tertinggi kan itu ya. Nah, ini yang penting sama-sama kita sadari. Jadi kita juga tidak berharap ya instrumen wajib yang kemudian digunakan yang ada di dalam undang-undang kita itu digunakan negara serta-merta. Jadi negara juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apakah itu promotif ya dalam rangka sosialisasi dan segala macam, sambil juga membangun kesadaran dan juga meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini memang langkah terbaik dan aman. Begitu ya. Saya pikir itu saja diskusi kita hari ini bersama BCL Talk. Walaupun saya rada-rada mengerti, rada-rada tidak juga ya, tapi secara hukum kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih Bung Firdaus Dizo, sehat selalu dan tetap 3M. Ya. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jaga jarak. Salam BCL Talk.